podcast Pendidikan Kimia. Salurkan informasi untuk terus berkarya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast HMT Pendidikan Kimia dengan tema The Science of Champions. Bersama aku, Evi, sebagai podcaster pada podcast ke-8 kali ini, dan kita udah kedatangan nih narasumber yang sangat keren sekali. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Kak. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maharani Garunsari. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2021. Kak. Halo, Kak Maharani. Halo. Kak Maharani ini berarti sekarang udah semester ke-6 ya, Kak? Iya, betul. Sekarang semester 6. Mungkin di semester 6 ini tuh sekarang tuh kegiatannya tuh lagi ngapain, Kak? Mungkin ada magang atau semacamnya. Untuk semester 6 ini kegiatannya ada di dalam kampus. Nah, udah ambil pemrograman mata kuliah skripsi juga. Jadi di semester 6 ini kegiatannya ada mata kuliah wajib, masih ada, kemudian mata kuliah pilihan sama skripsi. Berarti masih di dalam kampus sendiri gitu ya, Kak? Iya, betul sekali. Untuk kayak magangnya itu biasanya di semester berapa, Kak? Kalau untuk anak pendidikan kan biasanya PLP ya. Nah, PLP itu di semester 7, jadi masih semester depan. Kayak gitu. Berhubung tema pada podcast kali ini tuh The Science of Champions, aku mau nanya-nanya nih ke Kak Maharani ya. Bagaimana sih awal perjuangan Kak Maharani sampai sekarang tuh bisa punya banyak banget prestasi di bidang akademik di perkuliahan ini? Oke, baik. Jadi sebelumnya emang dari kecil itu udah sering ikut kayak kompetisi gitu, baik akademik maupun non-akademik. Nah, dari situ kan kita jadi udah punya pengalaman. Kayak kalau menang gimana rasanya. Jadi itu kayak apa ya? Kita itu ingin coba lagi gitu karena udah tahu rasanya gitu. Terus dapat benefitnya juga. Ya seperti itu jadi awal mulanya. Berarti udah kayak berpengalaman terus kayak ketagihan gitu ya, Kak, berarti? Iya, betul. Nah, mungkin boleh tahu apa aja ya prestasi yang Kak Maharani raih akhir-akhir ini gitu, Kak? Oke, kalau akhir-akhir ini di perkuliahan semester 6 yang aku raih itu kemarin alhamdulillah dapat juara 2 Mawapres Unensa tingkat universitas, kemudian juga lolos pendanaan PKMRE untuk yang kedua kalinya sekarang. Mungkin bisa diceritain yang Mawapres itu gimana awalnya kok bisa sampai di tingkat universitas gitu? Oke, jadi untuk yang Mawapres atau mahasiswa berprestasi itu ada seleksinya berjenjang. Nah, itu kemarin ada seleksi di fakultas terlebih dahulu. Jadi di fakultas ketika kita bisa dapat juara 1 itu nanti maju ke tingkat universitas yang lebih lanjut kayak gitu. Nah, untuk seleksinya sendiri itu bermacam-macam. Ada mulai dari aspek nilai IPK, kemudian kita juga buat KTI atau karya tulis ilmiah, kemudian kita juga saat presentasi itu dinilai. Nah, presentasinya itu juga pakai bahasa Inggris kayak gitu. Terus kalau udah masuk ke terus juga nyantumin prestasi-prestasi kita. Nah, itu nyantumin 10 prestasi yang terbaik kayak gitu. Kalau udah masuk ke universitas, nanti kita presentasinya itu udah nggak presentasiin PowerPoint, tapi kita presentasinya itu berupa poster kayak gitu. Poster dari karya tulis ilmiah kita. Berarti itu prosesnya panjang banget ya, Kak? Iya, betul. Seleksinya berjenjang. Iya. Lalu tadi kan sempat bilang kalau Kak Maharani ini ikut PKM juga yang lolos terdananya. Iya, betul. Mungkin itu juga bisa diceritain dulu, Kak, gimana? Ini cerita yang PKM tahun ini atau yang tahun lalu? Oh, berarti udah 2 kali. Iya, 2 kali ini. Wah, keren banget ya, Kak. Mungkin boleh diceritain yang tahun ini gimana? Oke, jadi yang untuk tahun ini seperti biasanya akan ada seleksi yang di tingkat universitas dulu ya.
Nah, jadi kita sama tim itu memikirkan kayak idenya dulu kayak gimana, terus kita jangan lupa lihat pedomannya. Nah, itu penting banget soalnya tiap tahun itu pedomannya itu biasanya agak berubah. Terus harus sesuai banget, kayak titik komanya gimananya itu harus banget sesuai format. Terutama juga bagian keuangannya kayak gitu. Tapi jangan lupa juga konten terkait penelitian kita juga harus menarik. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa yang paling penting itu kerja sama tim. Nah, jadi kita bisa saling mengingatkan, saling mengoreksi agar bisa proposalnya itu menjadi baik kayak gitu. Berarti kan Kak Maharani ini juga udah sering gitu mengikuti event-event perlombaan atau semacam PKM gitu. Nah, apa sih yang kayak membuat Kak Maharani itu ingin terus melakukan atau mengikuti perlombaan-perlombaan atau event-event tersebut itu gimana, Kak? Oke, jadi kenapa ingin mengikuti terus? Karena pastinya dan kita mengikuti itu memiliki banyak manfaat. Nah, kita bisa menambah skill kita dalam keterampilan maupun pengetahuan juga. Karena kan kalau misalkan karya tulis ilmiah, kita kan juga belajar baca-baca penelitian kayak gitu kan. Terus kita juga kembangin ide kita. Nah, seperti itu. Terus selain itu, kalau kita sering menang atau memiliki skill yang banyak, nah itu kan berguna juga untuk masa depan. Seperti dapat dimasukkan ke dalam CV, misal kita mau lanjut ke S2, kan itu juga dilihat banget ya kayak gitu. Habis itu juga kalau nggak mau lanjut kuliah lagi kan itu juga berguna untuk di pekerjaan kalau kita CV-nya bagus kayak gitu. Berarti kayak gitu ya, Kak. Mungkin tadi kan udah nyebutin prestasi-prestasinya, terus cerita-ceritanya Kak Maharani sampai meraih banyak banget prestasi itu. Nah, mungkin kan pasti kan ada problem atau hambatan yang Kak Maharani jalani. Nah, mungkin bisa diceritain gimana Kak Maharani bisa menyelesaikan problem-problem atau hambatan-hambatan tersebut. Gitu. Oke. Jadi untuk hambatannya itu biasanya pada waktu ya. Soalnya kita harus pintar-pintar bagi waktu. Kan saat perkuliahan itu juga sangat padat. Seperti sekarang ini kan juga ada PKM dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada kuliah. Kita harus bisa membagi waktu, kemudian menetapkan skala prioritasnya juga kayak gitu. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik seperti itu agar tugas-tugas kuliah itu juga tidak tertinggal. Karena kan kalau ikut lomba kan nggak wajib ya, kalau tugas kan itu wajib. Nah, tapi kita itu harus tahu gimana caranya buat mengatasi itu. Karena dua-duanya itu sebenarnya juga penting kayak gitu kan. Kalau kita ikut lomba-lomba tapi tidak mengurusi terkait perkuliahan kita kan juga sama aja. Nah, terus selain itu mungkin kayak surat tugas itu kadang nggak bisa langsung muncul ya, langsung dapat kayak gitu. Nah, untuk mengatasinya kalau udah tahu sistematikanya kayak gitu ya harus disiapkan jauh-jauh hari. Kalau misalkan tanggal segini mau ada acara kayak gini, jadi bisa izin ke dosennya itu lebih enak seperti itu. Berarti kayak hari ini kayak berusaha untuk perkuliahannya juga nggak tertinggal, terus juga berusaha untuk tetap mengikuti event-event perlombaan tersebut ya, Kak? Ya, betul sekali. Ya, mungkin kakak kan udah kayak melangkah sejauh ini, mempunyai kayak banyak banget prestasi, terus kayak udah banyak banget pengalamannya. Nah, motivator kakak itu mengikuti perlombaan atau sampai sejauh ini tuh siapa ya, Kak? Untuk motivator mungkin itu ya dari lingkungan keluarga sendiri. Nah, kan dukungan dari orang tua itu sangat penting juga ya. Nah, kemudian selain itu kan saya punya kakak. Nah, kakak saya itu juga dulu itu sering kayak ikut lomba kayak gitu kan, jadi itu menjadi role model saya, termotivasi, udah tahu oh kayak gini gitu. Terus selain itu juga dari kakak tingkat kan melihat yang dari sejurusan gitu, oh Mbak atau Mas ini bisa kayak gini, terus tanya-tanya kayak gitu apa benefitnya, terus gimana caranya dan lain sebagainya. Jadi motivasinya dari orang sekitar kita sendiri seperti itu.
Mungkin tadi kan udah dijelasin lagi di terkait time management ya Kak. Ya mungkin gimana ya Kak, untuk membagi waktu itu agar kita tuh cukup di dunia perkuliahan itu cukup, dan di dunia kayak perlombaan atau PKM itu cukup. Gimana Kak Maharani membagi waktunya itu tadi? Untuk membagi waktunya, kita membuat skala prioritas, terus juga buat timeline. Nah, jadi kalau ikut PKM itu kan juga lama ya. Itu jadi udah nentuin timeline-nya dulu. Yang harus dikerjain itu apa aja pada tanggal segini kayak gitu. Terus juga untuk tugas-tugas itu juga sama. Harus tahu deadline-nya. Kalau misalkan tugasnya udah deadline-nya di depan gitu, ya berarti tugasnya harus dikerjain dulu kayak gitu. Tapi kalau misalkan hampir sama deadline-nya, berarti jauh hari itu kita udah harus nyicil keduanya kayak gitu. Karena nanti kan bakal bertabrakan sama kayak gitu. Kurang lebih itu sih dari skala prioritas sama buat timeline. Nah itu tadi kan Kak Maharani sempat singgung tentang PKM. Nah, struggle di PKM sendiri tuh apa ya Kak? Mungkin juga bisa bagi tips tentang PKM yang bisa terdanai kayak gitu. Untuk PKM sendiri kalau udah terdanai itu kita harus benar-benar kelompoknya sih, kerja kelompoknya itu harus bagus. Itu karena itu kan kayak proyek besar gitu ya, kita kalau berdiri sendiri itu juga sulit kayak gitu. Nah jadi kita harus bisa bekerja sama dengan baik kayak gitu sih. Terus juga apa ya, kendalanya itu sebenarnya banyak, kayak kita mau mengujikan apa atau apa itu kan nggak selalu ada di labnya universitas kita sendiri kan. Nah itu juga harus nyari-nyari keluar kayak gitu. Kita harus pinter-pinter nyari info dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Untuk tips dan triknya ya seperti yang aku bilang tadi, harus sesuai banget sama format. Terus juga kerja sama timnya, itu sih yang paling utama. Nah mungkin Kak Maharani ini punya kayak tips khusus buat teman-teman nih yang lagi nonton, mungkin baru ingin memulai kayak meraih prestasi gitu. Baik, jadi untuk tips khusus berprestasi dari aku yaitu jangan pernah berhenti belajar, jangan mudah merasa puas juga, sehingga akan terus tertarik dalam mempelajari ilmu baru. Nah, selain itu jangan pernah takut untuk mencoba ya, karena dengan kita mencoba itu, kita itu kemungkinan masih memiliki peluang untuk berhasil. Daripada kita tidak mau mencoba, itu pasti gagalnya akan tidak mau mencoba. Nah, terus kita harus menanamkan sifat pantang menyerah, karena proses itu lebih penting daripada hasilnya. Meskipun nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi ya, tapi kan kita belajar dari proses tadi. Oh, kita salahnya tuh di sini, kayak gini, jadi bisa memperbaiki lagi nantinya kayak gitu. Terus mau tanya lagi nih Kak, harapan atau pesan Kak Maharani untuk teman-teman mungkin yang lagi nonton itu biar memiliki semangat berprestasi gitu seperti Kak Maharani ini. Oke, jadi harapan saya semoga mahasiswa pendidikan kimia senantiasa diberikan semangat dalam mengejar impian dan juga meraih prestasi. Dan tantangan atau hambatan yang dihadapi dapat menjadi pelajaran berharga serta menambah pengalaman, baik itu hard skill dan juga soft skill. Untuk pesannya yaitu terus berjuang dan pantang menyerah, karena setiap langkah kecil yang kita ambil itu memberikan dampak untuk masa depan. Nah ini kan tadi udah tanya-tanya juga ke Kak Maharani tentang PKM, Mawapres, dan Kak Maharani juga banyak sekali ngasih tips and tricks buat kita, buat teman-teman yang lagi nonton juga, gimana caranya agar kita tuh dapat berprestasi gitu. Nah mungkin semoga podcast ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lagi nonton. Podcast ANT Pendidikan Kimia FIPA UNESA, banyak informasi untuk meraih prestasi.
Nantikan podcast-podcast berikutnya di media sosial HNP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA. Jangan lupa like, share, and comment media sosial HNP Pendidikan Kimia FMIPA UNESA dan nantikan podcast-podcast berikutnya di media sosial HNP Pendidikan Kimia. See you!